Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kuliah Meteorologi Fisik, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih bagaimana cara menentukan jumlah fasa pada diagram fasa Fe3C. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar beberapa subbab di dalam bab diagram fasa. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas khusus mengenai sistem Fe3C. Dan sekarang kita akan berlatih bagaimana kita menentukan jumlah fasa dan juga termasuk di dalamnya komposisi daripada fasa. Mari kita tinjau terlebih dahulu diagram fasa Fe3C. Posisi-posisi daripada fasa tunggal seperti alfa, gamma, delta, dan kemudian ada intermediate compound di sini, yaitu cementite Fe3C. Ada juga liquid, ada area-area di antara fasa-fasa tersebut, yaitu misalnya contohnya area alfa plus gamma, area gamma plus Fe3C, area alfa plus Fe3C. Dan kita punya tiga hal yang penting dalam menginterpretasikan diagram fasa, yaitu yang pertama adalah penentuan daripada fasa-fasa yang hadir. Kemudian penentuan daripada komposisi fasa, dan berikutnya adalah penentuan dari jumlah fasa. Untuk nomor pertama, saya rasa ini tidak menjadi masalah besar, tetapi untuk yang nomor dua, kita memerlukan garis tie line. Kita akan menggambar garis tie line atau garis isotherm, sementara untuk penentuan jumlah fasa, kita juga menggunakan garis tie line, plus kita menggunakan metode lever rule untuk menyelesaikan jumlah fasa yang ditanya. Baik, kita akan mulai dengan soal pertama. Kita tinjau di sini ya, suatu titik persis di bawah garis eutectoid. Ya, di sini komposisinya adalah 0,35% karbon ya, 0,35% karbon. Yang ditanyakan adalah apa fasa yang hadir. Ya, jadi pada area seperti ini. Ini sudah jelas ya, ini lebih mudah. Soal pertama, tentu saja fasa yang hadir adalah alfa plus Fe3C atau cementite. Ya, tentu saja kita sudah sama-sama mengetahui ini. Jawabannya adalah cementite dan ferrite. Berikutnya pertanyaan kedua, masih pada titik yang sama. Pertanyaannya adalah apa struktur mikro yang hadir? Nah, ini tentu lebih menarik dibandingkan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, fasa yang hadir. Sekarang yang ditanyakan adalah struktur mikro yang hadir. Nah, kalau kita lihat fasa sudah jelas alfa plus Fe3C. Bagaimana dengan struktur mikro? Perhatikan, struktur mikro yang hadir di sini pertama, Anda perhatikan di bawah garis eutectoid ini, itu adalah area ferrite. Tetapi ferrite yang terbentuk persis di bawah garis ini ada dua jenis, yaitu ferrite yang pro-eutectoid dan ferrite yang eutectoid. Ya, ferrite yang pro-eutectoid itu terbentuk sebelum temperatur eutectoid. Jadi kalau kita lihat struktur mikro yang akan tampil diperlihatkan pada gambar ini, ya, diperlihatkan pada gambar ini, warna yang terang itu adalah pro-eutectoid ferrite. Ya, ini adalah tampilan dari optical microscope yang dia sudah dipreparasi dan kemudian dietsa menggunakan nital. Kita bisa lihat di sini yang terang adalah pro-eutectoid ferrite. Nah, pro-eutectoid ferrite ini terbentuk sebelum menemui atau menyentuh garis eutectoid. Sementara gamma yang tersisa akan bertransformasi menjadi perlite, di mana perlite itu sendiri tampilannya yang gelap ini. Dan perlite ini sendiri sebenarnya terdiri dari dua fasa. Perlite dalam hal ini merupakan struktur. Perlite terdiri dari dua fasa, yaitu layer-layer dari ferrite dan cementite. Bentuknya, strukturnya lamela. Ferrite yang ada di dalam perlite ini itu adalah ferrite yang eutectoid karena terbentuk di bawah garis eutectoid. Ya, jadi jawabannya adalah perlite plus pro-eutectoid ferrite. Itu jawaban dari soalan ini. Ya. Sekarang berikutnya
Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini di sini pertanyaannya adalah masih pada komposisi yang sama, kita diminta untuk menentukan komposisi fasa pada titik-titik yang berbeda. Oke, baik kita lihat pertama untuk titik-titik ini ya. Kalau kita perhatikan di sini yang warna biru sebagai contoh untuk menentukan komposisi fasa, maka kita juga akan mengarik garis tie line seperti ini. Kita tarik garis tie line. Berikutnya juga sama. Untuk titik yang lain kita tarik garis tie line ya. Kemudian saat garis tie line itu bersentuhan dengan batas-batas kelarutan, contohnya untuk yang titik biru ini bersentuhan dengan area alfa dan area gamma, maka komposisi fasa gamma itu kita bisa ketahui pada titik ini. Jadi kira-kira berapa ini? Misalnya di sini kira-kira 0,5 katakanlah. 0,5% karbon. Sisanya Fe. Berikutnya alfanya berapa komposisinya? Komposisinya ditarik di sini. Jadi kira-kira di alfa ini sudah jelas komposisi karbonnya adalah 0,022% karbon dan sisanya adalah F. Ya, seperti itu. Dan juga untuk yang titik di atas seperti ini pun demikian pula dan juga nanti tinggal menarik garis. Nah, jadi kita bisa lihat di sini penentuan dari komposisi fasa. Oke, baik, sekarang pertanyaan nomor 4 ya. Kita mulai masuk pada persoalan hitungan penentuan total ferrite dan cementite. Oke. Pada titik yang ini ya, di bawah garis Jutex. Nah, saat kita bicara mengenai penentuan total ferrite dan cementite, kita menarik garis tie line. Ingat total ferrite, kita lihat batasan sentuhan daripada garis tie line ini dengan fasa ferrite-nya dan kemudian dengan cementite-nya. Ya. Karena titiknya ditinjau di situ. Nah, maka kita perhatikan titik ini lebih dekat ke arah ferrite. Maka jumlah ferrite akan lebih banyak. Dengan metode lever rule kita kemudian bisa menentukan bahwa jumlah fasa ferrite atau total ferrite dalam hal ini itu nanti dengan mengurangi 6,7 dikurangi dengan 0,35 dibagi dengan 6,7 dikurangi dengan 0,022. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah total ferrite-nya, yaitu sebesar 95%. Nah, tentu saja kalau pertanyaan cementite itu sisanya 100% dikurangi 95%, atau kita juga bisa menghitung dengan metode lever rule, yaitu 0,35 dikurangi 0,022 kemudian dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,022 dapatnya juga 5%. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, berikutnya pertanyaan diminta adalah fraksi dari pro-eutectoid ferrite. Nah, pro-eutectoid ferrite ini berarti ferrite yang terbentuk di atas temperatur eutectoid. Oleh karena itu, kita harus perhatikan di sini juga soalan yang menanyakan komposisi atau fraksi daripada perlite. Maka batasan yang harus kita gunakan adalah batasan yang ini, yaitu batasan dari alfa dan batasan ya di perlite ini. Ini tarik garis tie line yang kita tarik ini, atau bisa saja kita tinjau di bagian atas ini, sama saja. Ya, kita tinjau di bagian atas ini karena ini adalah posisi daripada pro-eutectoid ferrite. Kita lihat di sini, titik ini pun lebih dekat ke arah ferrite dan kalau kita menggunakan prinsip lever rule, maka kita bisa mengetahui bahwa jumlah dari pro-eutectoid ferrite itu adalah 0,76 dikurangi 0,35 dibagi dengan 0,76 dikurangi 0,022 dan kita dapatkan 56%. Nah, tentu saja sisanya adalah perlite yaitu 44%. Ya, ingat sekali lagi, pro-eutectoid ferrite itu adalah ferrite yang terbentuk sebelum menyentuh garis eutectoid. Ya. Berikutnya, kita akan masuk kepada soalan nomor 6. Nah, pertanyaan di sini adalah fraksi dari eutectoid ferrite. Nah, ini menarik.
Ya, ini menarik. Pertama, kita lihat dulu. Yang namanya ferrite dalam hal ini atau total ferrite dalam hal ini terdiri dari dua. Ya, untuk kasus yang ini, untuk kasus komposisi hypoeutectoid. Yaitu pertama pro-eutectoid ferrite dan berikutnya adalah eutectoid ferrite. Eutectoid ferrite ini dia terletak di dalam perlite. Sehingga nanti kita harus memahami terlebih dahulu transformasi yang terjadi. Mari kita lihat. Kalau kita bicara mengenai pro-eutectoid ferrite, maka kita bicara katakanlah pada titik di atas, sedikit di atas. Nah, dalam hal ini, maka dia terdiri dari pro-eutectoid ferrite plus gamma. Oke, jadi di sini fasa yang hadir di sini adalah pro-eutectoid ferrite plus gamma. Ya. Kemudian saat temperaturnya turun di bawah temperatur eutectoid, maka gamma ini akan bertransformasi. Bertransformasi karena dia tidak stabil ya di bawah temperatur tersebut. Dia bertransformasi gamma ini menjadi eutectoid ferrite ditambah Fe3C. Areanya ini kan. Nah, eutectoid ferrite plus Fe3C ini tampilan strukturnya adalah ferrite. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa lihat pada bagian di bawah ini, pada titik ini, maka ada pro-eutectoid ferrite bawaan dari sebelumnya, lalu ada eutectoid ferrite plus Fe3C. Sekali lagi, eutectoid ferrite dan Fe3C secara struktur mikro tampil sebagai ferrite, ya, layer-layer, bentuknya lamellar layer antara ferrite dan Fe3C. Dalam ini ferrite-nya adalah eutectoid ferrite. Oleh karena itu kalau kita bahas mengenai eutectoid ferrite, kita harus melihat dulu total ferrite, yaitu total ferrite terdiri dari penjumlahan dari pro-eutectoid dan eutectoid ferrite. Sehingga kalau kita ingin cari eutectoid ferrite, kita cari terlebih dahulu total ferrite dan pro-eutectoid ferrite. Nah, soalan sebelumnya kita sudah selesaikan mengenai total ferrite, yaitu total ferrite itu adalah 6,7 dikurangi 0,35. Jadi dari sini ya dikurangi 0,35 dibagi 6,7 dikurangi 0,022. Ini kita dapatkan 95%. Sementara saat kita mencari pro-eutectoid ferrite pada soalan sebelumnya, batasan yang kita gunakan Thailandnya di sini. Ya. Ya, batasan di sini. Jadi di sini kita ketahui dari 0,76 dikurangi 0,35 dibagi 0,76 dikurangi 0,022 dan kita dapatkan 56%. Sehingga dengan demikian eutectoid ferrite-nya itu diperoleh dari pengurangan 95 dikurangi 56. Ya, kita dapat 39%. Begitu ya. Nah, berikutnya titiknya digeser. Komposisinya yang ditinjau sekarang adalah komposisi 1,5% karbon. Pertanyaan pertama adalah fasa yang hadir. Nah, ini sama seperti soalan nomor 1. Fasa yang hadir tentu alfa plus Fe3 masih sementai plus Fe. Lalu ditanya soalan nomor 8, struktur mikro yang hadir. Nah, kalau struktur mikro yang hadir, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah batas dari perlite, ini adalah batas dari sementai. Maka struktur mikro yang hadir, Anda bisa lihat di sini. Ya, tampilannya seperti ini. Di mana bagian yang putih yang tampil di batas-batas butir ini, ya, ini adalah pro-eutectoid sementai yang terbentuk di atas temperatur eutectoid. Ya, sementara bagian yang ini, ya, itu adalah bagian daripada perlite yang mana dia terdiri dari eutectoid ferrite ditambah dengan eutectoid sementai. Ya, karena itu struktur mikro yang hadir adalah perlite plus pro-eutectoid sementai. Ya tentu saja perlite ini nanti bisa kita pecah menjadi eutectoid ferrite plus eutectoid sementai. Oke, baik soalan berikutnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Soalan berikutnya.
Ya, nomor 9 pertanyaannya, fraksi daripada total ferrite dan cementite, ya, fraksi total ferrite dan cementite. Ya, tentu saja kita tarik garis highlight, ya, sama seperti yang tadi dari ujung ke ujung seperti ini. Maka di sini adalah posisi ferrite, di sini posisi dari cementite. Ya, menggunakan prinsip lever rule, maka kita bisa mengetahui total ferrite itu dengan mengurangi 6,7 dikurangi 1,5 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,022. Ya, seperti itu. Dapatkan 78%. Ya. Maka tentu saja fraksi daripada cementite adalah sisanya. Atau kita bisa cari dari 1,5 dikurangi 0,022 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,022. Ya, kita dapatkan 22%. Jawabannya D. Nah, berikutnya nomor 10. Ya, pertanyaannya adalah fraksi daripada pro-eutectoid cementite. Ingat baik-baik, pro-eutectoid cementite. Kalau ada pro-eutectoid berarti di atas garis eutectoid. Maka cementite yang terbentuk di atas garis eutectoid. Maka kita saat kita menarik garis tie line, maka garis tie line-nya adalah pada bentangan ini. Ya, pada bentangan ini. Ini yang kita tarik. Karena pertanyaan berikutnya tentu saja selain pro-eutectoid cementite ditambah dengan fraksi dari ferrite. Maka kalau kita mencari fraksi daripada pro-eutectoid cementite, Anda perhatikan di sini. Posisi ini ya lebih jauh ke Fe3C dibandingkan ke ferrite. Menggunakan prinsip lever rule, maka kita bisa memperoleh fraksi daripada pro-eutectoid cementite ini dengan mengurangi 1,5 ini dikurangi dengan 0,76 ya dibagi dengan 6,7 dikurangi dengan 0,76 dan kita dapatkan 13%. Tentu saja perlite itu adalah sisanya yang kita cari dari 6,7 dikurangi 1,5 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,76 ya atau sisanya tadi. Oke, oleh karena itu jawabannya adalah nomor A. Ya. Berikutnya yang ke-11. Yang ditanyakan adalah eutectoid cementite. Nah, ini pertanyaannya mirip dengan sebelumnya. Ada pertanyaan eutectoid ferrite dan di sini ada pertanyaan eutectoid cementite. Ya, sekali lagi, eutectoid cementite adalah cementite yang terbentuk di bawah temperatur eutectoid. Kalau di atas disebut pro-eutectoid cementite. Ya. Nah, oleh karena itu perhatikan lagi bagaimana dia bertransformasi. Ya, perhatikan. Kalau kita tinjau titik ini, ya, itu titik pro-eutectoid, ya. Maka pada posisi ini fasanya pertama adalah pro-eutectoid cementite, ya, ditambah gamma. Ya. Area di sini ingat pro-eutectoid cementite ditambah gamma, ya, area ini kan. Nah, begitu temperatur turun persis di bawah temperatur eutectoid, maka terjadi transformasi fasa dari gamma ini. Gamma ini akan bertransformasi. Pertama menjadi area yang ini, fasa ini. Yaitu fasa apa? Fasa eutectoid ferrite ditambah dengan eutectoid cementite. Jadi ini di sini ya adalah eutectoid cementite, kemudian ini eutectoid ferrite. Oke ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan memiliki di bawahnya fasa-fasanya yaitu pro-eutectoid cementite ditambah eutectoid cementite ditambah dengan eutectoid ferrite. Sehingga kalau kita bicara mengenai cementite, maka total cementite itu sama dengan pro-eutectoid cementite ditambah dengan eutectoid cementite. Ya. Dan kalau kita ingin mencari eutectoid cementite, maka kita perlu mengurangi total daripada cementite ini dikurangi dengan pro-eutectoid cementite. Nah, total cementite dan pro-eutectoid cementite sudah kita hitung ya pada soalan sebelumnya. Ya, ini jumlah daripada total cementite titik ini. Ya, kita bisa lihat di sini totalnya untuk cementite adalah 1,5 dikurangi 0,022 dibagi dengan 6,7
dikurangi 0,022 dan dapatnya 22%. Nah, bagaimana dengan pro-eutectoid cementite? Nah, tentu saja garis tinjauannya Thailandnya di batas ini. Ya, kita lihat posisinya di sini, berarti 1,5 dikurangi 0,76. Ya, 1,5 dikurangi 0,76 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,76 dapatnya 13%. Maka eutectoid cementite adalah selisihnya 22 dikurangi 13 dan diperoleh 9%. Gitu. Nah, demikian latihan yang terkait dengan interpretasi diagram fasa FE FE3C. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik sehingga semua perhitungan-perhitungan yang terkait dengan komposisi fasa dan jumlah fasa dapat diselesaikan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.